Untuk yang selanjutnya kami perkenankan untuk memberikan sambutan kepada Bapak Wikan Sakarinto ST MSc PhD selaku Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hormat untuk semuanya, Ibu dan Bapak, serta orang tua wali, santri taruna dan alumni, serta yang kami banggakan seluruh santri taruna dan alumni, khususnya yang akan berangkat ke luar negeri. Perkenankan saya mengaturkan rasa hormat kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Mukid Arif, Bapak PLT Bupati Jember yang mewakili beserta jajarannya. Yang terhormat pula Bapak Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Raden Syarif Wijaya, Kepala Badan Riset SDM Kelautan Perikanan. Kemudian juga pada yang terhormat Bapak Kuncoro Basuki sebagai Kepala Sekolah. Dan seluruh para hadirin yang saya hormati serta adik-adik semua. Pertama-tama kami sampaikan salam hangat dari Mas Menteri Nadiem Makarim kepada seluruh Sivitas Vokasi Indonesia yang beliau sangat intens sekali untuk menyampaikan salam hangat, salam semangat, dan terus untuk anak-anak vokasi menginspirasi Indonesia. Terutama anak-anak SMK Kelautan dan Perikanan Puger Jember ini. Adik-adik yang saya banggakan, yang berikutnya kami mengucapkan selamat atas dilantiknya sekitar 120 sekian tadi santri taruna untuk kelak menjadi embrio bibit-bibit calon pemimpin yang akan kita lepaskan ke samudra dunia ini sekitar berapa tahun ke depan. Dan juga kami mengucapkan selamat kepada 26 alumni yang telah atau akan magang kontrak kerja ke luar negeri. Kami catat 2 alumni ke Korea, kemudian 9 alumni program fast track kuliah Diploma 2 Akademi Komunitas, 1 semester magang ke Jepang. Kemudian ada 15 alumni kontrak kerja ke Jepang. Kami ucapkan selamat dan kami sampaikan kebanggaan kami kita semua kepada seluruh 26 alumni dan nanti akan diikuti oleh adik-adiknya semuanya atas prestasi internasionalnya. Nah, adik-adik yang saya banggakan, tadi Pak Kun secara khusus menyampaikan kepada saya untuk menyemangati adik-adik yang akan berangkat ke luar negeri. Saya perkenalkan, nama saya Wikan Sakarinto, saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Ditjen Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang saat ini kami mengelola seluruh politeknik dan kampus vokasi se-Indonesia, seluruh SMK, atau sekitar 14.000 SMK se-Indonesia, serta 17.000 lembaga kursus dan pelatihan se-Indonesia. Ini kami kelola dan kami sangat mendorong untuk terwujudnya lulusan yang tidak hanya hard skill, tetapi karakter dan soft skill, ini yang lebih penting. Karakter dan soft skill ini sangat penting sekali untuk membentuk kesiapan lulusan vokasi untuk menjadi SDM yang unggul dan kompeten. Nah, secara khusus kami juga sangat mendorong untuk terwujudnya anak-anak vokasi yang kelak menjadi pemimpin besar Indonesia dan menjadi pemimpin baik di dunia. Nah, inilah kalian semua adik-adik yang saya banggakan. Nah, secara khusus ke luar negeri itu yang harus disiapkan lebih pada mentalnya. Saya dulu ketika S2, pertama kali saya ke luar negeri, saya S2 ke Belanda, kemudian ke Jerman, itu saya merasakan culture shock dan benar-benar kangen rumah ya, homesick yang sangat luar biasa. Namun saya melihat yang sudah disiapkan oleh Pak Kun dan tim ini kepada adik-adik semua, membekali dengan kesiapan mental, kesiapan karakter, dan terutama fisik serta pola pikir mindset, ya insya Allah
Harusnya adik-adik akan lebih kuat nanti. Ketika nanti kelak adik-adik akan berkiprah di belahan dunia manapun. Adik-adik saya banggakan, memang saya S3 pernah ke Jepang selama 3,5 tahun. Kalau tadi kan S2 di Belanda, Jerman, S3 kebetulan saya ke Jepang selama 3,5 tahun. Setengah tahun saya belajar bahasa, dan 3 tahun saya studi. Jepang adalah negara yang maju, tetapi saat ini usia mereka atau usia penduduknya semakin menua. Bahkan negara-negara Eropa pun juga semakin menua usia penduduknya. Maksud saya adalah rata-rata penduduk negara Jepang dan Eropa rata-rata usianya terus bertambah tua. Karena mereka cenderung untuk tidak memiliki anak atau mungkin tidak menikah atau mungkin memiliki anak tetapi dengan jumlah anak yang tidak banyak. Nah, artinya apa? Generasi muda di sana semakin memilih-milih untuk kuliah yang mereka senangi, bekerja yang menurut mereka senangi. Ini menciptakan satu peluang besar bagi kita untuk menarik devisa masuk ke Indonesia. Karena di usia mereka yang menua, kami Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mendorong anak-anak politeknik, mendorong anak-anak SMK untuk menjadi tenaga kerja Indonesia yang terdidik, bermartabat, dan unggul. Menuju Jepang, Korea, Hong Kong, Taiwan, Eropa, dan sebagainya. Ini peluang karena mereka menua, khususnya untuk prodi-prodi kesehatan. Nah, untuk prodi perikanan dan kelautan, saya tahu persis, di sana itu yang namanya rumah makan sushi, itu menjamur. Mirip kalau di Indonesia itu rumah makan Padang. Mirip di Indonesia itu kalau mirip ini warung Indomie. Di Jepang itu sushi itu di mana-mana ada. Dan setiap warung sushi mereka sangat laris. Namun kru penangkap ikan mereka semakin menua. Karena orang-orang Jepang semakin kurang gairahnya dan jumlahnya untuk melaut. Nah, ini peluang adik-adik semua. Ini peluang kita. Untuk lulusan perikanan, seperti nautika kapal atau mungkin teknisi kapal, ini sangat dibutuhkan sekali. Tetapi yang profesional, yang mindset-nya sudah siap, yang karakternya sudah siap. Nah, adik-adik yang saya banggakan, saya menangkap yang disampaikan, dijelaskan oleh Pak Kun tadi itu benar-benar datang dari gairah para pendidik untuk melihat adik-adik sukses. Bukan pada kepentingan Pak Kun dan para guru. Kepentingan mereka ya ingin melihat adik-adik sukses, menjadi karakter yang tangguh, yang akan menjadi pilar-pilar kehebatan dunia ini. Karena apa? Yang disiapkan itu nggak main-main. Disiplin, karakter, mindset, fisik, serta hard skill, ilmu pengetahuan, knowledge, ini benar-benar disiapkan sekali. Terutama karakter. Saya dulu tiba di Belanda tahun 2003, pertama kali saya ke luar negeri, benar-benar, 3 bulan pertama saya hampir pulang adik-adik untuk mengakui kegagalan saya. Karena apa? Bahkan untuk bicara bahasa Inggris saja, meskipun IELTS saya sudah 6 waktu itu, saya nggak bisa ngomong, nggak bisa diskusi, nggak bisa negosiasi, tidak bisa bahkan berdebat itu nggak bisa, karena nggak siap. Nah, oleh karena itu, bahasa ini menjadi alat komunikasi yang sangat diandalkan oleh adik-adik semuanya. Dan sama penggemblengan di SMK, Perikanan dan Kelautan Puger ini, saya yakin kemampuan bahasa karakter itu akan tergembleng betul. Nah, sehingga itu akan menciptakan kesiapan yang luar biasa. Singkat cerita adik-adik, singkat cerita, to the point saja, adik-adik akan mengalami masa-masa yang mungkin lebih berat daripada ketika saya pertama kali ke luar negeri. Karena adik-adik akan mengalami bertemu dengan kerasnya kehidupan real di luar negeri. Kalau saya dulu kan menemui kehidupan kampus di luar negeri, itu lebih soft sebenarnya. Itu pun saja saya merasa
2 bulan pertama itu sudah stres mau pulang gitu aja. Kalau waktu ke Jepang saya sudah kuat karena ke Jepang saya sudah lebih matang ya. Tapi ketika di Belanda dulu pertama kali itu benar-benar berat. Nah, saya meyakini adik-adik harus yakin selama 2 tahun ini atau mungkin 3 tahun ini dididik di SMK, dibekali dengan kesiapan betul. Karena apa adik-adik? Negara maju seperti Jepang itu sangat profesional untuk menghargai SDM. Berapa puluh juta yang bisa dihasilkan per bulan oleh SDM kita ketika bisa bekerja profesional di Jepang. Saya bertemu dengan banyak Kenshusei. Kenshusei itu adalah pekerja Indonesia yang bekerja di pabrik sebagai pekerja kasar ya, tapi profesional. Itu pulang bisa membawa 500 miliar itu mungkin minimal ya tabungannya. Jadi ini luar biasa. Nah adik-adik yang terakhir tapi last but not least yang terakhir adik-adik saya sampaikan pengalaman saya bertemu dengan ratusan atau mungkin puluhan teman-teman Kenshusei, bukan yang pelajar ya, tapi Kenshusei, tapi Kenshusei itu pekerja di pabrik tadi. Ketika 3 tahun, 4 tahun di Jepang, pulang membawa uang 500 miliar lebih, saya melihat ternyata mereka belum siap untuk jadi kaya. Jadi ketika pulang kembali ke Indonesia, mereka masih bingung uang itu mau buat apa. Banyak yang tertipu untuk bisnis ini gagal, ditipu orang, bisnis ini dibawa pergi temannya, dan sebagainya. Nah adik-adik, soft skill, karakter, serta entrepreneurship mohon sudah disiapkan sejak awal adik-adik. Adik-adik nanti bekerja 3 hingga 10 tahun ke depan, ketika nanti adik-adik sudah memiliki aset yang luar biasa, pola pikir adik-adik tidak hanya terus menjadi pekerja adik-adik, tapi menjadi entrepreneurs, menjadi pemimpin. Baik pemimpin perusahaan itu, manajer perusahaan, atau mendirikan perusahaan sendiri yang bergerak di bidang logistik, perkapalan, perikanan, atau produksi, atau mungkin pengolahan hasil tangkapan ikan, atau mungkin di penangkapan ikan, silahkan. Tapi siapkan itu adik-adik. Jangan pernah berpikir selamanya akan menjadi tenaga kerja kasar. Meskipun profesional ya, meskipun profesional. Jangan berpikir seperti itu. Mungkin 10 tahun, 15 tahun lagi adik-adik harus sudah siap menyiapkan strategi berikutnya. Ketika adik-adik sudah berhasil mengumpulkan aset dalam jumlah besar, maka adik-adik akan bisa membuat aset itu untuk membesar lagi, tapi secara strategik dan secara entrepreneurial smart. Nah itu pesan saya adik-adik, hidup di luar negeri tidak mudah, keras, apalagi adik-adik akan mengalami kerasnya dunia kerja di luar, tetapi insya Allah dengan 2-3 tahun disiapkan oleh Pak Kun di SMK Perikanan dan Kelautan, oleh guru-guru, insya Allah hard skill, soft skill, karakter, mindset, pola pikir, kemampuan berbahasa asing akan disiapkan, dan nanti adik-adik akan menjadi kebanggaan Indonesia di masa depan. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, perkenankan saya menyampaikan rasa bangga dari dalam hati untuk adik-adik semuanya. Rasa bangga kami dan doa kami untuk adik-adik semua. Selamanya. Bukan untuk saya, bukan untuk Pak Kun, bukan untuk kita, tetapi untuk adik-adik dan untuk Indonesia masa depan. Terima kasih. Sekian dari kami. Salam hangat juga dari Mas Menteri Nadiem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan doa yang terbaik selalu untuk adik-adik semuanya. Terima kasih dan salam hormat juga untuk orang tua wali adik-adik semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan selanjutnya oleh yang terhormat Profesor Insinyur Syarif Wijaya PhD selaku Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Mukhid Arif, yang saya hormati Bapak Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Pak Wikan, ketemu lagi Bapak. Siap. Yang saya hormati Bapak PLT Bupati Jember, yang saya hormati Bapak Direktur Pembinaan SMK, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Kepala SMK Perikanan dan Kelautan Puger, Dr. Andes Haji Kuncoro Basuki MSI, para santri Taruna Angkatan ke-20 dan alumni Pondok Pesantren Darul Bihar Jember dan SMK Perikanan dan Kelautan Puger Jember. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pagi hari ini kita menyaksikan suatu acara yang luar biasa, suatu hari yang bersejarah di dalam kehidupan manusia, yaitu adik-adik santri, taruna, yang pada saat hari ini kita lantik menjadi santri taruna angkatan ke-20, serta para alumni yang sekaligus dilepas untuk magang ke Jepang dan Korea. Suatu hari yang sangat membahagiakan, suatu hari yang sangat membanggakan bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, kami ingin sampaikan bahwa di samping kita mendorong adik-adik ini bisa bekerja, magang di luar negeri, dalam hal ini di Jepang dan Korea maupun negara-negara lain, kita juga patut melihat Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia mestinya patut bersyukur bahwa kita dilahirkan di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Luas area kita 8 juta kilometer persegi dan 6,2 juta kilometer persegi adalah lautan. Kita memiliki hampir 8.500 spesies ikan, hampir sekitar 550 spesies terumbu karang, dan seterusnya. Kita punya 12,54 juta ton ikan yang setiap tahun bisa kita kelola untuk kebutuhan konsumsi dan protein dari bangsa kita sendiri. Tetapi kalau kita bandingkan dengan luas wilayah daratan Amerika, misalkan, sama-sama 8 juta kilometer persegi. Tetapi mereka sepenuhnya produk domestik brutonya didukung oleh seluruh wilayah Amerika. Tetapi Indonesia, sumbangan sektor kelautan perikanan yang notabene hampir 73% wilayah tadi, hanya sekitar 3,7%. Pertanyaannya adalah, mengapa kita belum sepenuhnya mampu mengelola kelautan perikanan ini, yang hanya menyumbang 3,7% produk domestik bruto, atau sekitar hampir 550 triliun. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, ternyata persoalan utamanya adalah bahwa profesi sektor kelautan perikanan ini kita belum melihat sebagai sebuah profesi. Kita melihatnya, Bapak Ibu sekalian, merupakan suatu mata pencarian turun-temurun dari nenek moyang kita. Oleh sebab itu, saya menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada Pak Wikan yang telah memberikan perhatian besar kepada tumbuhnya SMK Kelautan Perikanan di Puger ini. Karena kita perlu mentransformasikan para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan menjadi nelayan modern. Mereka sama dengan di Jepang, nelayan kita itu rata-rata umurnya di atas 50 tahun. Jumlahnya 2,7 juta, dan jumlah kapal kita itu 625.000. Hanya sayangnya sebelahnya 11.000 yang di atas 30 JT, yang ukuran besar. Selebihnya adalah perahu jukung. Nah, inilah yang menjadi problem utama di sektor kita. Padahal kebutuhan protein konsumsi kita, Indonesia, itu 51 kg per orang per tahun, atau sama dengan sekitar 13 juta ton ikan per tahun yang harus kita tarik dari laut dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Jadi, Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya menyampaikan satu sudut pandang yang sedikit berbeda, bahwa ternyata kerja di perikanan, di kelautan ini, sama dengan yang disampaikan oleh Pak Wikan tadi, merupakan profesi yang berat.
Di Jepang, orang-orang Jepang, betul disampaikan Pak Wikan, tidak lagi berminat untuk kerja di sektor kelautan perikanan. Rata-rata mereka adalah usia-usia tua, sama dengan Indonesia, yang kerja di sektor ini. Karena mereka tidak berminat lagi, anak-anak muda Jepang memilih untuk kerja di perkantoran dengan suasana yang lebih nyaman, dengan added value yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, kami betul-betul mendorong anak-anak muda kita mentransformasikan diri menjadi, istilah kami adalah nelayan yang keren, nelayan yang modern, nelayan yang kaya. Karena memang sebetulnya kekayaan itu sangat mungkin terjadi di perikanan. Banyak sekali startup kita di sektor ini yang dalam waktu pendek, ya misalkan contoh salah satunya adalah Aruna, anak muda bermain bisnis di sektor perikanan, dalam hanya waktu 3 tahun, dia sudah memiliki hampir sekitar 3.000 outlet, dalam negeri dan luar negeri. Dia berbisnis dengan online, menarik ikan-ikan dari nelayan, dijual kembali, dan dia menjadi startup baru yang luar biasa. Nah, jadi kami mendorong adik-adik semuanya ini magang di Jepang, di Korea, saya persilahkan, kita dorong sepenuhnya, karena Anda perlu mendapat pengalaman bekerja di luar negeri, berhubungan interkultural, mendapat pengalaman untuk berinteraksi, berjiwa profesionalisme yang dibangun dari Jepang bisa menular ke Anda adik-adik semuanya, tetapi pada saatnya nanti, kembalilah ke Indonesia. Kembalilah ke Indonesia, jadilah Anda menjadi motor-motor penggerak untuk perikanan Indonesia. Karena kita semua membutuhkan Anda. Orang tua kita sudah menua, sudah mulai tua, dan sekarang sudah saatnya untuk mentransformasikan mereka menjadi generasi-generasi muda profesi perikanan yang maju. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, ada Ketua DPKP yang dari Perhubungan. Maksudnya apa? Kenapa Ketua DPKP ini hadir, Pak Subroto Alirejo? Karena mengoperasikan kapal ikan sudah memenuhi standar dari IMO, International Maritime Organization. Nah, jadi kita akan mendorong para nelayan kita, pembudidaya kita, pengolah ikan kita, semuanya secara bertahap akan menjadi sebuah profesi yang terhormat, profesi yang diakui secara dunia. Nah, ini yang kami ingin dorong kepada adik-adik sekalian, carilah pengalaman seluas-luasnya, carilah kesempatan berkarir selebar-lebarnya, kumpulkan pendapatan dan simpanan Anda dari sisi materi, tetapi kemudian setelah itu kembalilah ke Indonesia, bangunlah negara kita. Karena kita semuanya ini menunggu adik-adik semuanya. Saya yakin masa depan sektor kita akan sangat maju, sektor kelautan perikanan ini akan sangat maju di tangan adik-adik semuanya. Karena apa? Karena setiap hari orang 3 kali makan. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini, semua sektor menurun. Ya, semua sektor menurun kecuali sektor IT, Information dan Teknologi, dan satu lagi adalah sektor pangan, sektor kita sendiri. Tidak ada yang namanya nelayan tidak melaut, tidak ada yang namanya orang Indonesia tidak makan. Sehari makan 3 kali, dan itu pasti setiap tahun kita membutuhkan minimal 13 juta ton ikan. Nah, itu adalah masa depan kita. Belum lagi produk turunannya. Aruna tadi yang saya sampaikan, berjual beli, berdagang ikan, bukan hanya ikan segar, tapi ikan-ikan hasil olahan juga, yang sudah memenuhi standar-standar higienis yang luar biasa. Masuk ke dalam toko-toko, mal-mal dengan kemasan yang hebat. Nah, saya ajak Anda, nanti pada saatnya, kembalilah ke Indonesia, jadilah Anda pengusaha-pengusaha hebat, mengolah ikan yang diperoleh dari laut, tarik, kemudian diolah, masukkan ke dalam Carrefour, kepada perusahaan-perusahaan mart-mart yang bagus, ya, toko-toko yang bagus, naikkan kelas ikan kita dari TPI-TPI yang tidak bersih, pasar-pasar jorok, menjadi masuk ke dalam mall-mall yang cantik dengan kualitas ikan yang hebat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, di Jepang, ikan menjadi makanan yang sangat dihormati. Dikelola dengan baik, dikemas dengan baik, dengan harga yang sangat mahal. Nah, ini adalah masa depan kita semuanya. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada adik-adik semuanya, kepada para orang tua, pada para wali, selamat putra-putri Bapak Ibu, sekarang sudah mencapai satu level tertentu, yang pada saatnya nanti siap untuk magang bekerja di luar negeri,
Dan insya Allah pada saatnya nanti kami, bangsa kita, seluruh masyarakat Indonesia menanti adik-adik semuanya untuk kembali dan membangun Indonesia, khususnya sektor perikanan menjadi lebih maju. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semuanya, sehingga adik-adik semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, kemanfaatan pada saat nanti meraih karir, baik di luar negeri maupun di Indonesia, serta adik-adik taruna yang akan bersekolah, jangan lupa tetap beribadah, tetap berbakti kepada orang tua, sehingga semua yang dipelajari diberi kemudahan pada saatnya nanti Anda akan menyusul jejak kakak-kakak Anda. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan seluruh para guru yang telah membina adik-adik semuanya. Semoga ini menjadi bagian amal ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Salam hangat dari Bapak Menteri kepada Bapak Ibu sekalian, kepada adik-adik semuanya. Ucapan beliau mengharapkan kita semuanya untuk terjun di sektor ini dan membangun Indonesia menjadi lebih maju di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih.